I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safer alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't hold. انهدام نفتکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. International Shipping berhasil keluar dari Timur Tengah. Kapal yang telah meninggalkan kawasan konflik tersebut adalah PIS Paragon dan PIS Rinjani. Kabar ini dikonfirmasi oleh PJS Corporate Secretary PIS, Vega Pita di Jakarta pada Kamis 12 Maret. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye what's up malo untuk pakcik makcik Malaides sana. Ya, pembahasan video kali ini menyusul video kemarin tentang berita bagus buat kita dan tidak bagus buat netizen Malaides ya. Tentang Iran melepaskan 2 kapal tanker Indonesia, malah dieskort, dikawal dia keluar Selat Hormuz. Berarti Indonesia adalah negara keempat yang diizinkan bebas mengangkut minyak mentah mereka. Pertama, 4 negara ini China, Rusia, which is ini memang negara sahabat Iran yang membantu mereka di segala bidang. Pakistan juga negara sahabat, jelas membantu Iran, dan Indonesia. Yang keempat Indonesia, ya. Dan kemarin Thailand coba-coba juga nyelinap, hangus dibombardir sama Iran. Jadi Thailand saja yang menurut saya negara ya termasuk nggak berpihak kemana ini Thailand ini menurut saya. Walaupun banyak tenaga kerja mereka kerja di Israel, tapi tidak diizinkan. Nah, kejadian ini itu seperti biasa, netizen Malaides nggak suka. Nah, makanya channel ini berdiri. Kalau banyak teman-teman yang baru di sini bertanya-tanya kenapa abang selalu membahas Malaides, mengkontra narasi mereka, karena inilah salah satu alasannya. Dan kalau yang udah lama dengan saya tahu ceritanya apa awalnya. Ini salah satu alasannya. Jadi si Malaides ini memang nggak suka ya melihat apapun. Netizen Malaides ini kebanyakan tipe M itu, yang anehnya tipe M nih. Tipe yang kebanyakan bodoh, miskin tapi sombong. Ya, jadi melihat Indonesia dilepaskan 2 kapal tanker, bebas lah berarti Indonesia. Ada lagi 2 sekarang tuh. Bukan ditanya, yang 2 itu masih mengisi minyak mentah. Itu netizen Malaides ini keluarlah sifat iri hati mereka, sifat sombong mereka, sifat takabur angkuh, dan denial syndrome yang akan kita bahas satu persatu. Ini komen-komen mereka yang sudah saya kumpulkan. Ini salah satu komen pertamanya ini, perhatikan. Kenapa Indonesia itu dilepaskan oleh Iran? Ini dari Badli Shah. Ini jelas tipe M Malondes ini. PT Indon, cause with a lot of population, poor country with no BBM will lead to starving and riot. Ya, ini maksud dia ini, karena Iran tuh kasihan aja, Indonesia itu banyak populasinya, penduduknya banyak, negaranya miskin, nggak ada BBM, nanti bisa-bisa kelaparan dan terjadi kerusuhan besar. Wah, ya, dari Badli Shah. Ini bentuk kesombongan dan denial syndrome, keangkuhan. Mereka nggak mau menerima kenyataan bahwa Indonesia itu punya daya tawar
leverage yang sangat tinggi di geopolitik. Ya, nggak ada hubungnya Indonesia itu negara miskin karena kasihan negara miskin, kalau nggak dikasih bebas nanti kelaparan. Ini bentuk dari kesombongan dan kebodohan ya. Jadi Pak Cik Badlisa, Anda ini sosok bahasa Inggris tapi otakmu otak belacan ya. Otak belacan. Kenapa? Orang yang berkemampuan ber-IQ tinggi itu dia punya kemampuan berpikir logis ya dan memahami informasi. Jadi Pak Cik Malaides Badlisa ini nggak ada logikanya. Kemampuan yang ngaku-ngaku IQ tinggi ini nggak ada. Ini IQ belacan. Nggak ada IQ-nya ini. Kalau orang yang ber-IQ rendah sekalipun dia mampu berpikir secara logis. Nggak logis lah gara-gara itu Iran lepasin. Orang semua negara aja ditembakin dia. Ya. Dan tidak memahami informasi. Jadi informasi ini kurang paham dia. Terus yang kedua, ini Pak Hamdan Hamid. TPM juga ini, mola-mola TPM. But Indonesia recognize Israel. Don't let them go. Let them wadidau, beras habis. Dia marah ke Iran ini. Kenapa Indonesia kan mengakui Israel. Jangan biarkan mereka pergi, jangan lepaskan mereka, biarkan mereka wadidau habis beras. Wah. Ini terus terang wadidau ini saya juga nggak suka loh tradisi ini. Sering saya komen cari aja kerja. Ya bikin malu aja menurut saya, itu bikin orang malas ya. But Indonesia recognize Israel. Ini banyak sekali komen yang ngomong yang memojokkan tentang Indonesia katanya mengakui Israel. Ini akan saya bahas di sini ya, komen pertama ini. Menurut saya, apa yang dilakukan Indonesia itu sesuatu yang logis. Di saat sudah berapa tahun itu sejak kejadian serangan Hamas, terus Israel membantai orang Palestina sampai Gaza itu rata dengan tanah. Jangankan Malaides, ya, Malaides negeri kecil, Waham nggak ada pengaruh ini. United Nation, PBB aja nggak dihiraukan sama Israel. Negara-negara Barat udah nggak dihiraukan. Jangankan itu PBB, organisasi tertinggi di dunia itu nggak dihirauin sama Israel. Mereka tetap membunuh, membombardir sampai Pak Prabowo berani pidato. Ingat pidato Pak Prabowo di sidang PBB kemarin yang mengatakan kami bisa mengakui Israel tapi dengan syarat biarkan Palestina merdeka. Ini suatu keputusan yang menurut saya make sense. Selama ini, kami pokoknya tidak mau mengakui Israel, kami hanya mengakui Palestina. Itu kedengaran memang heroik, hebat. Cuma retorika doang, bullshit. Selama ini semua orang berpikir begitu, buktinya apa? Satu persatu kampung, desa, kotanya Palestina diambil, dicuri. Satu persatu rumah dan kebun orang Palestina diambil dan dicuri. Mereka ditendang keluar. Ribuan mereka digenosida berstruktur. Mau lihat peta Israel, peta Palestina 30-40 tahun yang lalu, lihat sekarang. Betapa mereka kehilangan wilayah dan manusianya. Wilayah lah dulu, itu udah tinggal 1/4 lagi paling yang milik orang Palestina. Itu pakai prinsip, kami tidak mengakui Israel, kami hanya mengakui Palestina, cuma ngomong doang. Kenyataannya apa? Israel nggak peduli. Mereka tetap mencuri slow, pelan-pelan tapi pasti tetap mengambil wilayah, mencuri kayak apa itu? Kayak gimana ya? Pelan tapi pasti mereka mengambil tanahnya sampai terjepit orang Israel, orang Palestina ini. Nggak ada guna slogan itu kalau nggak ada tindakan. Only no action, talk only. Nggak ada. Ini yang Malaides ngomong. Malaides teriak-teriak, kami nggak ngaku Israel. Emang Israel peduli. Sementara negara-negara di seputar itu yang kita harapkan, negara Arab Sunni,
ya, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Jordan, bla bla, malah jadi sekutu Israel. Buktinya apa? Lihat pangkalan Amerika sekarang semua yang dibom Iran sekarang. 9 pangkalan di negara-negara Arab ini ngelilingin Israel, ngelilingin Iran. Itu yang kalian harapkan mau bantu Palestina? Nggak sampai Palestina itu habis. Tetaplah dengan slogan yang kedengaran retorika doang, yang kedengaran pahlawan, tapi nggak, it doesn't make sense. Dan keluarlah Pak Prabowo ngomong, oke, kami akui Israel, tapi biarkan Palestina merdeka. Apa untungnya nanti menurut saya? Menurutnya untungnya itu, kalau Palestina merdeka berarti Palestina berhak punya tentara yang punya pesawat tempur, punya rudal, punya tank. Jadi seandainya di masa depan nanti terjadi perang pun udah imbang. Kalau sekarang orang Palestina perang dengan Israel itu kayak David dan Goliat, kemana imbang. Rudal-rudal canggih ditembakin ke Gaza yang dibalas dengan roket paralon buatan rumah. Kapan menangnya? Ya hancur lah. Tapi kalau Palestina udah merdeka, Palestina boleh punya tentara, boleh punya rudal, boleh punya pesawat tempur. Jadi terjadi perang kan imbang. Kalau terjadi perang, ya itu ya. Retorika solusi Pak Prabowo itu yang paling masuk akal menurut saya. Terus ini lagi yang paling yang kedua. Ini denial aja. Oh no, this is fake news. Terus ini lihat, tak patut since Indonesia government is siding with Israel dan United States. Harap Malaysia pun oke lah kot. Ya, ini denial syndrome ya. Mereka nggak mau dia menerima ini kenyataan benar. Mereka zerasah namanya. Dia teriak ini berita palsu ini, hoak. Biasa Maledes, yang hoak dianggap asli, yang asli dianggap hoak. Kalau itu tidak memenuhi ego mereka, ini denial syndrome-nya ya, bangsa mola-mola ini. Terus tak patut since Indonesia government is siding with Israel dan United States, yang berurusan dengan Israel dan Amerika, yang jadi budak Amerika ini Maledes. Indonesia mana ada? Maledes itu nggak punya negara yang dimusuhi Amerika. Maledes harus ikut. Itu perjanjian perdagangan kalian. Ya, ini maling teriak maling ini Maledes yang jadi babunya Amerika ya, otomatis jadi Amerika kan teman dekatnya Israel ya, otomatis Israel ya Maledes di kawasan ini, ASEAN ini. Cuman Maledes yang udah tanda tangan positif jadi babunya Amerika. Kok berani-beraninya ngomong si Mitzal Aqil ini, Mitzal Aqil. Kau pelajari perjanjian perdaganganmu, Pakcik Mitzal Aqil. Kaulah yang jadi babunya Amerika itu. Otomatis jadi babunya ya, Israel. Ini yang ketiga. Ini, this brotherhood. But Malaysia caused that day APMM confiscated one Iranian vessel near Strait of Malacca. Ini bagian awal ini punya otak ini ada IQ-nya sedikit. Ya itu persahabatan lah namanya. Brotherhood istilahnya hubungan kekeluargaan. Malaysia nggak mungkin karena suatu saat kemarin Malaysia menahan kapal tankernya Iran, itu yang kita sebut kemarin di Selat Melaka. Benar ini punya otak ini Pak Cik Baslan Awe ini. Kenapa kapal Indonesia dilepaskan itu ya karena hubungan baik Indonesia dengan Iran. Dan kenapa Malaysia nggak mungkin? Ya itu karena pernah saya bahas di video kemarin kan. Karena Maledes ini pertama udah jadi babu Amerika, yang kedua mereka menangkap kapal Iran. Baru-baru ini aja kapal tanker Iran, 2 kapal tanker tuh 165 juta US dollar nilai yang mereka tangkap itu. Jadi nggak mungkin dilepas sama Iran. Iran pasti punya catatan, awas kau nanti. Kau inilah Pakcik-macik Maledes, kalianlah yang budaknya Amerika, budaknya Israel. Karena nangkap Iran, Indonesia nggak pernah begitu. Ini sudah membantah pernyataan kalian tadi ya. Ini Ashraf Musa, ini
Macam manalah Iran boleh lepas kapal tu? Patutnya dibedil je. Prabowo kan antek Trump. Ini yang lucunya. Yang antek-antek Trump tu PMA kamu Malaides. Kalian itu, ya nanti di video terakhir saya kasih tahu gimana Trump menghina Malaides. Kiss my ass. Itu Malaides lah yang mencium pantatku pingin cepat-cepat ada deal ART pedagang. Nanti video terakhir saya taruh. Ya, Pak Cik Ashraf Musa. Kau lihat videonya sampai akhir ya. Trump sendiri, tak usah percaya saya, Trump sendiri ngomong. Negara itu menjilat pantatnya. Ya, ya, yang ini yang terakhir ini yang paling bodoh ini dari Fidias. Ini paling bodoh ini menurut saya. Dia ngomong, itu karena kapal tersebut membawa muatan untuk India dan Kenya. India sangat erat dengan Iran. Tapi kapal Pertamina lainnya yang membawa muatan untuk Indonesia masih tertahan di sana. Indonesia sudah blunder, terima saja nasibnya. Hahaha. Inilah yang IQ belacan. Nggak tahu menganalisa, berpikir secara logis. Juga tidak tahu memahami informasi. IQ, orang yang punya IQ itu orang yang bisa berpikir logis dan memahami informasi. Ini IQ-nya IQ belacan, memang nggak ada IQ. 78 masih mending, ini memang nggak ada IQ orang ini. India itu jelas terakhir-akhir ini musuhan dengan Iran. Iran tembak semua, nggak diizinkan kapal-kapal Indonesia, India nggak ada diizinkan. Ini membantah pernyataannya, ini karena ada muatan untuk India. India inilah udah diketawain orang ngomong apa? Israel motherland, India is fatherland. Ya, karena orang India ini banyak sekali jadi mata-mata Israel. Jadi mata-mata Mossad, banyak sekali yang ketangkap di Iran, ketangkap di Arab Saudi, ketangkap di Qatar, itu orang-orang India. Yang meledak-ledakkan minyak kemarin itu Mossad, orang-orang agen-agennya yang dari India ini. Dan India sudah berkhianat terakhir kemarin si Modi itu. Maka Iran kesal. Ini sudah membantah pernyataan Firdas ini. Ini Pak Cik ini memang nggak punya otak, nggak punya IQ. Ini IQ-nya mola-mola. Betul ini Pak Cik ini, mola-mola. Ikan mola-mola yang otaknya kecil begini. Memanglah dia ini. Kok ada India jelas musuhnya. Kalau itu punya India udah dibombardir sama Iran. Dan dua kapal Pertamina yang lain Indonesia masih tertahan. Bukan tertahan Pak Cik, masih ngisi bahan bakar. Tunggu lama ngisinya, kan muatannya puluhan ribu ton. Indonesia sudah blunder, bukan Indonesia boleh, yang blunder itu engkau lah Pak Cik. Otak mola-mola aja sok tahu. Oh karena muatan India. Orang India itu yang paling dibenci Iran sekarang salah satu kaki tangan Israel. Di Asia ini India lah. Mungkin karena isu ya rata-rata yang non-muslim ya. India nggak masuk akal ini pernyataanmu karena nggak punya IQ. IQ itu orang yang mampu salah satunya berpikiran logis, terus menganalisa informasi yang memahami informasi yang ada. Ini kedua-duanya nggak ada nih Pak C ini. Jadi itu saja, dan untuk video penutup, lihat ini. Trump ngomong Malaides kiss my ass. Jadi pacik-macik Malaides yang sakit-sakit hati dengan Indonesia, yang ngomong Indonesia jadi babu Trump itu. Ini kalian yang jadi babu Trump dan Israel itu. Nggak percaya ini? Lihat ini video penutupnya. Untuk teman-teman yang mensupport saya, yang subscribe baru-baru ini, terima kasih. Welcome to Garuda Japan. Ini kan channel kontra narasi. I see you next video. Enjoy ini video penutupnya ya. Check this out. Pergi ambil hutang macam itu sebab nak protect company-company ini. Kau gila ke apa sebenarnya ni? I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Apa yang bodoh? Donald Trump bodoh ke? Kamu yang bodoh?